Kontainer aneh lihat aja berjejer mungkin ada 6 sampai 7 biji, Bang. Buset deh. Belum bus-bus itu, Bang. Kayak orang konvoy ya? Iya, ada. Kampanye ya? Ada juga mobil TNI AL-nya. Kita dikawal, Bang. Ke Pasar Baru, dikawal. Itu pulang sekolah, kalau nggak salah jam pulangan tuh kan nggak lama. Habis asar deh. Habis asar kan ngumpul-ngumpul dulu tuh, naik-naikin dulu semua gua. Baru berangkat tuh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Kali ini ceritanya anak Bariwan, basis 52 Vlog Gadung. Dan ceritanya nih Emir Salim, anak Bariwan nih, sepertinya sekolah satu-satunya yang pernah nyerang budut. Yang gue tahu ya, nyerang budut di Pasar Baru atau di arah antara Pasar Baru dan Istiqlal. Dan dengerin aja ceritanya Emir Salim angkatan 2001, mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian. Buang yang jelek, ambil yang bagus. Bye-bye. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Semangat sehat, ketemu lagi dengan gua Dowai Bonset di channel kesayangan Anda, Andrew Najir 75 Channel. Kali ini gue bersilaturahmi ke daerah gue sendiri, tempat gue besar, tempat gue dari kecil sampai besar, sampai lulus sekolah. Gue nggak jauh dari sini lah, hanya beda blok. Dan yang gue datangin Narakisa, kebetulan masih ada adik gue dari salah satu alumni STM di daerah Jakarta Utara, yang emang sedikit sekali cerita dari utara, dan gue tampilkan kali ini buat penonton Andrew Najir 75 Channel. Ya, dia punya story apa untuk penonton Andrew Najir 75 Channel? Nggak pakai lama, langsung kita suruh say hello dan langsung suruh kenalan kepada penonton. Ya, say hello, Mir. Halo, nama gue Emir Salim. Gue sekolah di STM Bariwan 45. Basis mana dulu? Basis Vlog Gadung. 52. 52. Ya. Polgat. 52 Polgat. Ya, Bang Emir, Bariwan basis 52 Pulau Gadung. Salaman dulu, biar nggak selek. Ini terakhir ketemu kita ngurusin SMP ya, reuni ya. Iya, iya. Reuni Akbar. Reuni Akbar 2019 bukan? Iya, 2019. Dan sekarang 2021 mampir lagi nih ke rumah dia. Ini kita kan agak unik nih di daerah kita ya, karena setiap blok ini punya sekolah masing-masing nih. Iya. Kalau daerah sini banyak kan mana nih zaman ente? Kalau di sini Bariwan sih ada, Bariwan ada berapa persen ya? Terus Bonser juga ada, kayak Bang Ali, Poncol. Poncol, Iya. Poncol juga ada ya, ada
Jadi kalau ke sono KR Budut. Iya. Agak nyebrang dikit. Agak nyebrang dikit KR Budut. Nah, ke tempat gua baru Bonser rata-rata. Kampungan Bonser lah itu. RT-nya Bonser. Kita nggak bakal selek kalau nggak luar stasiun Bekasi. Betul. Kalau stasiun Bekasi baru selek. Benar. Kebetulan dulu pernah ketemu juga sama anak KR. Kita pernah bentrok. Batasnya stasiun juga kan? Iya. Waktu ketemu di komplek nih, dalam komplek, kita bikin komitmen. Di komplek kita mau udah berteman. Di luar terserah deh. Yang namanya daerahnya Babelan Indah. Ini kebetulan pendatang semua di awal tahun 80-an sampai sini dan anak-anaknya tetap sekolahnya yang milihnya di daerah Jakarta. Biar lihat lampu merah. Biar ketemu lampu merah sama keluar pintu kereta. Iya benar. Teman-teman ini penonton pengen tahu nih cerita dulu waktu ente dari SMP, kebetulan ada kelas di SMP juga, kenapa ente terinspirasi masuk Bariwan? Awalnya dari mana ceritanya? Kalau itu sih ya biasa lah, pasti dari tongkrongan dulu awalnya bang. Dari tongkrongan enak gitu ngelihat dia kan kayaknya ceritanya di luar tuh ngelihat lampu merah, ngeliat kereta. Kita biasa dari SD di sini ngeliatnya padi sama sawah doang kan. Udah bang. Sama angkot tuh dah. Iya deh. Ora danda. Begitu ngomong kata aduh bahasa-bahasanya itu kayak keren-keren deh bahasa gaulnya dulu kita kan bingung nggak ada di sini kan. Iya. Akhirnya ketemu di sini lah. Pengen tahu kayak namanya bahasa aja itu gaul-gaul tuh kita pengen tahu juga di luar. Akhirnya ya kata temen ente sekolah aja di Bariwan. Kalau pengen lewatin pintu kereta. Ah itu udah lihat lampu merah diceng-cengin kan. Akhirnya kan udah yuk gue daftar gitu kan. Akhirnya berangkatlah kami daftar. Iya karena kebetulan kita sekolah SMP bukannya makin ke depan, makin ke dalam. Iya. Benar. Makin tujung lagi. Iya dan mayoritas anak daerah perumahan ini semua fokus pasti sekolah di Jakarta. Pengennya gitu. Dan ente karena lingkungan akhirnya milih Bariwan. Iya. Siapa inspirasi waktu itu yang ngajak masuk Bariwan? Itu ada namanya Ka'bah, nama kerennya Aok. Oh, iya Ka'bah, Wahyu ya. Wahyu. Barangan lu siapa waktu itu? Bocai Rahmat. Oh Bocai, adanya Ali Bonser. Iya. Ali Bonser, Daniel. Ya. Tuh. Berarti ada barangannya ya waktu itu ya. Akhirnya Ka'bah lah yang mengenalkan Bariwan. Iya, kita daftar situ. Wah, mulai P4 lah dulu kan ya. P4. Penataran. Sampai setelah terakhir penataran, besoknya udah mulai dapet seragam tuh bang. Wah, diseneng nih, pakai seragam kan. Diajaknya nongkrong. Enggak, penataran putih biru. Masih putih biru. Ada kisah gak di penataran yang emang sepanjang jalur lo dari bulan-bulan sampai Bariwan ada kejadian yang apa mulus-mulus aja sekolah? Mulus-mulus aja bang. Awalnya mah enak-enak aja, kita dibikin nyaman deh pokoknya main bawa nih sama senior. Naik apa sih kalau di bulan-bulan? Kalau dari bulan-bulan kita naik 01 dulu. 01 dulu angkot. Ketemu lagi Pulgat. Enggak. Ketemu, titik pertama. Kita dari rumah basis awal adanya di Perum 1. Basis Tiger. Basis Tiger. 3 Prapat. Itu berarti Tiger itu abang kelas siapa? Ada Wahyu, ada Jambul, Zombie. Oh, Zombie. Nah, Zombie abang kelas ya? Iya, ketemu. Oh, ya Wahyu di depan Perum ya, nongkrongnya kan ya? Iya. Lampu merah tuh. Itu titik pertama situ. Di situ. Berarti lu berubah angkutan? Gimana? Berubah angkutan dari Kanal 1 naik Tiger? Iya. Baru di Tiger tuh kumpul semua tuh. Jumlahnya kalau nggak salah itu gue hitungin ada nggak nyampe 20 orang lah. Gabung ke situ. Awal pertama mah kita didampingin terus tuh. Sampai selesai penataran tuh. Kita didampingin terus. Nggak ada sih namanya ribut-ribut. Nggak ada cerita mulus lah ya? Mulus. Indah banget kayak perjalanan ya? Mantep. Pokoknya ngebul terus. Nah, begitu masuk kelas 1, udah pakai celana panjang nih. Hari pertama bang. Kejadian. Hari pertama langsung tuh di lampu merah Perum. Ada anak mana nggak tahu deh. Dari arah seberang ya. Dia arah mau balik ke stasiun lagi. Nah, di situ sekalian mau ngeliat nih senior-senior yang kelotokan siapa aja nih? Si Bocah yang ke kontainer orang segitu banyak, topi diambil-ambilin. Bocah itu, gue bilang mantep deh.
Langsung tuh daripada ngomong, lu kayak gitu dong, katanya gini. Contohnya bocah lah gitu. Ya, itu contoh tuh kayak bocah gitu. Itu belum kenal cewek bocah. Belum. Belum. Pas doang lempem. Iya, tapi cewek udah kenal dia. Cewek udah kenal. Terus. Gitu. Terus bocahnya kan style emang garang lah dia memang. Sebelum gue masih SMP aja sama dia diajak bolos tuh naik kereta, naik ini. Gara-gara dia juga saya bikin bangor sebenarnya. Ya, betul anak baik-baik. Tapi iya, anak baik-baik. Dulu mah waktu SD mah alhamdulillah deket sama masjid. Pas mulai SMP kenal bocah jauh dari masjid. Sekarang juga masih deket sama masjid sebenarnya. Deket rumahnya. Tadi kita bisa di masjid ya. Sekarang back to basic nih jadi. Terus akhirnya bocah begitu, lu kayak ngunjuk wah ke abang kelas, nih gua nih gitu ya. Iya, jadi kesannya kayak gimana ya? Wah berlomba nih. Gue kira berlombanya prestasi apa gitu kan. Ternyata nyali nih yang digedein nih. Jadi kita namanya ini ya udahlah akhirnya besok-besok baru dia tuh mulai kalau misalkan ada anak sekolah 2 orang 3 orang gue kan suka teriak Bariwan gitu kan. Pengen ini juga sih apa sih namanya. Posisinya udah di tagger ya? Udah tagger tuh bang. Pokoknya selempang jalan dari sono lambat laun lama-lama ada sih satu yang gue salutin tuh. Pernah kita satu di Tiger itu ada tulisannya Captun. Gue baru denger nama Captun doang kan, tapi belum tahu. Tapi udah denger lah. Denger namanya Captun tuh 1:10 katanya kan. Dites lah nih kan, kita palak bang. Di tengah-tengah, tuh gue bingung dia bisa nyelos bang, bisa keluar dari Tiger. Di tengah-tengahnya 3 perapat? 3 perapat, dia bisa nyelos sendirian deh. Kita satu basis Tiger, itu bisa nyelos. Mungkin anak Tiger kalau yang denger cerita ini mah geleng-geleng juga, punya ilmu belut putih kali katanya kan gitu. Macam-macam deh itu ngomongnya. Oh gila nih Captun. Itu Captun bilang, wah berarti bener nih Captun. Bener. Berarti emang apa yang diceritain itu story-nya bener. Captunnya 1:10. Ini kita banding 1 banding hampir 20 bang. Dia bisa lolos. Waduh kalau gue mah nggak tahu deh. Itu nangis Bombay kali begitu. Istilahnya ente baru kelas 1 fokusnya udah ke betak zaman kita. Kesininya kan namanya Nyagar. Yeah. Masih fokusnya ke betak ya. Masih betak. Nah, ente kan Tiger nih belum ketemu basis 52 nih ya kan? Iya. Yeah. Padahal 52 emang masanya banyak kan dari Bekasi kan? Betul. Ente ketemu Ale, ketemu mana gabung? Ketemu anak 43. Semua. Udah di situ, Bang. Apa mereka naik 43 langsung ke Pulau Gadung? Langsung 43 ke Pulau Gadung. Oh, berarti ketemunya di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Berarti selama perjalanan dari Bekasi sampai Pulau Gadung bentuknya udah betak semua ya? Iya. Buat ongkos pulang sekolah. Ya kalau itu sih Anda jarang betak ya. Dulu alhamdulillah masih apa? Masih tercukupi. Masih tercukupi. Gara-gara bocah lo jadi ikut-ikutan. Iya mau nggak mau. Ke bawah deh. Kapan-kapan bocahnya kita panggil. Nah itu harus tuh bang. Jadi nafsu. Harus tuh bocah itu harus. Gue juga punya kejadian sama bocah soalnya. Oke. Ini kan demam pribadi nih. Lagi di udara. Terus geng dulu ya. Geng dulu. Antar geng kita ribut. Terus akhirnya di Pulau Gadung ketemu lah naik 52 ya. Ya di situ kan muaranya itu baru ketemu semua tuh. Baru deh tuh kita kenal, oh ini basis dari sono nih, basis dari sini dari semua. Klender. Macam deh. Udah ya sampai tugas tuh kan baru di situ semua nongkrongnya. Nah, hambatannya apa sih itu? Jaya, Madura. Iya, di situ Jaya. Ternyata tuh Jaya emang musuh bubuyutan. Iya. Jadi setiap hari lewat situ pasti sering clash-nya deh. Udah ditungguin lah ya. Pasti, dalam seminggu pasti. Fansnya Bariwan deh. Bariwan, fans banget deh bang. Kalau setiap ini diteriakin mulu, Jaya, Bariwan turun. Mantap juga sih memang. Istilahnya kita biasanya sekolah ngeliat padi sawah gitu, baru mau ngeliat gedung rumah sakit Mediros aja kan, tahu kaca ditimpuk bang. Bilang, aduh kok gelap gitu. Kaget kan. Aduh, deg-degan juga sih sebenarnya. Tapi begitu karena yang lain pada turun, ya kita kan istilahnya masih ABG labil nih. Ya kita di situ mau nggak mau kita memang harus jiwa kesatria, yaitu semacam kayak harus kayak Bang Pitung lah, Bang Ji. Ya, kita harus punya strategi sama ini juga. Tapi bentuknya kalau nggak Jaya tiap hari bisa menang bisa kalah, resikonya kan emang tawuran kalau nggak menang nggak kalah kan, nggak mungkin lo menang terus kan. Tapi kalau gue sih menang terus alhamdulillah bang. Di zaman bisa itu nyampe sekolah mulu. Karena bisa jebol sampai sekolah, jatuhnya menang ya. Menang dong. Walaupun Jaya mantekin tuh ya. Iya. Jarang kita bang yang namanya balik lagi ke Pulau Gadung. Selama gue sekolah di Bariwan, alhamdulillah nggak pernah mundur. Terus
maju terus pantang mundur. Asik. Bukan jurus tandur ya. Lek-leknya dapat. Bariwan 52 maju terus pantang mundur. Nah, Jaya mulus Madura ya. Maduranya lagi. Yang bahaya. Jadi itu bang, kita ngeliat celurit gede-gede begitu kan, Jatuhnya udah kampungan tuh. udah mainnya sampai mikir-mikir kayaknya harus bawa-bawa daerah kita juga nih. Yang bisa, yang jeger-jeger Jawa mandor-mandor gitu. Karena lawannya udah kampung juga nih. Tapi ada anak Vespa juga kan waktu itu. Iya, kebetulan anak Vespa banyak ya. Banyak yang kenal juga alhamdulillah tuh. Ada si Gele, ada siapa tuh akhirnya. Cuman bentuknya sebenarnya Madura itu kalau lo nggak rese juga gua nggak iniin kan. Sebenarnya gitu bang, cuman kita kan namanya main takol-takolan, batunya kan nyasar ke Madura. Sadi, dan dia keluar. Kongkong ya. Gitu, dia lihat nih mukanya asing-asing nih kan, kayak tadi diuber-uber sama dia. Padahal nggak ada niat. Ampun-ampunan ya kalau Madura ya. Madura madu, kacau udah bener. Udah pasti kalah deh. Kalah lah, celuritnya gede-gede dia bang. Udah gitu kayunya banyak banget loh gitu. Kita juga kadang kalau keteter kan ngambil kayu dia juga. Kalau kita tangan kosong lagi nggak bawa. Nanti sampai sekolah waktu itu siang ya? Siang bang. Sampai sekolah jam berapa? Sampai sekolah tuh ya jam 1 lewat lah. Jam 1 lewat. Di Jeweri Mall malah wali kelas. Maksudnya? Karena kan kita hambatannya banyak bang. Ada kadang sama Abot, kadang sama Risau. Zaman lu udah warisan Abot sama Risau udah ribut. Udah ada bang, emang kelas. Sama udah kelas juga. Bentuknya cuman fokus basis Bekasi nih. Ada kejadian yang lo ingat sama Abot sama Risau di kelas 1 pada saat itu, ya kalau Abot kan sekolahnya masih agak jauh ya, ke dalam jauh banget. Tapi kalau Risau ini ada bang. Kejadian apa yang lo nggak inget? Yang lo paling inget sama Risau? Temen gue sampai diobras tuh bang. 36 jahitan, waduh. Itu gimana ya? Itu sih nggak diduga, nggak disangka ya. Risau kayaknya pagi baru keluar, siang baru mau masuk. Pagi baru pulang sekolah, siang baru mau masuk sekolah. Berarti kan satu sekolahan itu. Dengan kita basis 3 perapat, dengan personil kurang lebih 15 atau 16 orang, ngejabanin bang. Ngejabanin. Turun. Jatuhnya dia mantekin udah. Ya udah digerus kita, udah dikepung. Udah istilahnya bahasa dulu apa ya? Udah kering lah kaca mah. Mau nggak mau kan kita kalau diem di tempat kan mati. Nah itulah. Ini sistemnya kita pakai lagi nih. Maju terus pantang mundur kayak di Mediros kan. Yang penting nurunin dulu dah. Nurunin dulu. Harga diri dulu bang. Turunin. Terus? Ada yang responin 1 orang. Turun. Ya udah kita mau nggak mau turun semua. Tapi walaupun ada Jet Li 1 orang di antara kita itu bang belasan. Tetap keteter lah Jet Li juga. Satu sekolahan. Oh keteter. Kejar-kejar kita tuh bang lari. Kemana. Ada nih lihat di belakangannya itu. Seletingannya itu namanya Indra. Dia rumahnya di Rawa Panjang. Dia belok ke Inian Madura, ke toko Madura yang salah lari. Dia belok, mungkin dia gak kuat kali fisiknya. Dia belok ke Kepung sama Madura, mau masuk saya lihat nggak boleh, diusir sama Maduranya. Dia keluar lagi ke jalan raya, habis. Sampai jatuh bang, aneh itu. Ya itulah solidaritas. Solidaritas kita sama temen. Aneh udah nggak mikir nyawa aneh itu bang. Atau buka gesper sambil puter. Loh, kalau dibikin dulu kalau ada videonya mau kayak apa itu Anda juga mau lihat gitu, penasaran sambil puter-puter kan. Soalnya ente ada antara turun, panik dan segala macam pikiran. Iya, karena itu nyawa temen. Udah dicacak-cacak kayak binatang kan. Pikirnya udah bukan kemanusiaan lagi nih. Yang nyacak-nyacak udah bukan manusia nih lihat bang. Aneh belain, nyelamatin temen, alhamdulillah tuh pada kabur tuh yang nyacak. Ada 5 orang tuh yang nyacak. Cuman aneh nggak tahu mukanya siapa itu. Pokoknya bubar lah. Bubar. Baru ente bisa nangkep tuh. Aneh tarik dia ke trotoar, stop taksi, masukin ke taksi. Tapi aneh nggak masuk ke taksi bang. Ada anak sekolah juga jalan 2 orang. Aneh masukin. Tuh tolong bawain temen gue, tolongin, bawain. Udah dibawa bang sama anak itu. Tapi Risaunya udah kabur. Udah nyebrang lagi, dia udah masuk ke sekolah. Ente balikin juga udah masuk sekolah, nggak mungkin ente serangnya kan? Iya enggak lah. Yang penting aneh nyelamatin temen dulu. Aneh lihat napasnya masih ada, masih darah-darah madu. Bajuannya juga ada darah-darah. Tapi akhirnya kita nggak nerusin ke Polgat itu. Oh nggak sekolah? Trauma juga sih. Karena mikirin dia. Iya. Berapa jahitan? Dijahitnya itu kurang lebih 36 bang. Kena apanya? Palanya itu udah kayak bola kasih bang segini nih.
jahit-jahitannya itu badan-badannya semua totalnya 36. Di Cipto itu di bawahnya bang. Oh. Itu nggak lewat. Langsung ke Cipto. Begitu dapat kabar dari keluarganya, Indra ada di Cipto. Kebetulan Indra itu kan beda satu kelas sama Ane. Gurunya ngasih tahu. Terus sekolah gak lanjut? Ya lanjut. Lanjut tetap Sekolah. Biar gimana ya. Masih justru kita malah semakin ini bang, malah semakin apa? Darah muda semakin naik nih. Kalau dari Sawawas nih kan jadi gitu. Solidaritas itu. Gara-gara kejadian itu. Iya, akhirnya itulah. Ya terakhir itu sih kita besoknya sweeping tuh bang. Sweeping. Oh ada anak risau kita hajar-hajarin pokoknya. Pokoknya yang lewat Pulau Gadung sampai Bekasi lah ya. Iya, pokoknya yang lewat basis kita, tongkrongan kita deh. Perum itu tuh kan, Perum 1 tuh lampu merah. Kita sweepingin, ada tiga sambil mata kita sambil lihat nih 3 perapat ada anak risau habis aja. Kita deh prinsipnya deh kayak gitu. Main colongan. Oh main colongan. Dia bilang, aduh, begini juga. Tapi ente kondisinya down nggak? Apa, wah, gue lanjut kagak nih? Masih lama lu sekolah kan? Iya. Tapi kalau waktu itu pikirin kita rame-rame bang. Terus, jabanin terus kita mah pokoknya. Aneh nggak ada pikir gentar sih, nggak. Cuman malah ya itu, malah semakin jadi. Semakin giroh gitu bang. Semakin giroh. Yeah. Ini ngopi dulu dah. Ini kebetulan kopi. Jadi Bang Emir ini usaha jual beli kopi. Cuman kopinya bentuk biji. Nanti gambar dan apanya gue tampilin di deskripsi kalau ada yang perlu. Ini kopi apa namanya bang? Arabica. Dari Cidokom. Cidokom jadi mana? Sukabumi. Lebih ke Cisarua. Gue minum dulu ya. Gue emang agak ada ngantuk nih. Bisa melek aja nih. Kopi ketika otak perlu inspirasi bang. Itu sebagai inspirasi nih bang. Kita ngopi, kita cerita yang ada, jangan mengada-ngada. Yoi. Nah lanjut bang. Itu kejadian habis Risau, sweeping Risau. Akhirnya ente makin waspada sama Risau, sama dendam juga sama Risau ya. Ya ada dendam juga sih. Cuma kita mau dendamnya sama siapa, orang kita nggak tahu orangnya kan. Iya. Akhirnya ya satu seragam itu alma mater itulah yang kita incer gitu kan. Itulah. Waktu itu seragam Risau masih pakai pedel-pedel gitu ya? Ya masih. Ente pakai putih-putih. Masih putih-putih kalau Senin. Tandanya gampang. Ada cirinya. Karena gue inget waktu angkatan gue nggak ada putih-putih, pas Wahyu masuk, Wahyu pakai putih-putih tuh. Iya lu pakai putih-putih. Ditandain lo yuk. Ciri ya. Sayang Wahyu, gue udah lama juga dari gue lulus, Wahyu belum pernah ketemu nih. Ternyata masih di sini. Masih dia. Kapan janjian sama Wahyu. Nah, begitu lanjut di kelas 1 nih, yang paling ente selain Risau, kejadian apa lagi bang? Entah di jalur 3 perapat kah atau di jalur 52 yang nggak lupa apa? Yang nggak paling lupa banget sih itu satu yang Risau ya. Yang paling ini lagi ada lagi yang mencekam yang waktu pas terakhir semester 3 tuh mau naik kelas 2. Itu ada kabar dari sekolahan, sirine dinyalain tuh bang di sekolah. Sirine? Di sekolah. Oh nanti ada sirinenya? Wah, keren ya? Ada bang. Karena punya angkatan laut ya? Iya. Karena kan memang udah SOP-nya kali itu ya. Nah, udah kayak perang deh bang suasananya waktu itu bang. Udah pada teriak-teriak kayak monyet, anak-anak wah gitu. Karena udah dikasih kabar di Karkol anak SPM meninggal. Korban waktu tawuran sama Budut. Ya. Kejadian di basis Priuk kayaknya itu. Oh basis Priuk. Jadi anak SPM itu ikut ngebela juga lah, namanya satu bus mungkin diserang. Jadi ikut. Pokoknya dalam rombongan SPM tuh entah itu STM Bariwan, pokoknya Bariwan aja. Iya. Ada anak STM, di dalamnya itu ada anak SPM juga ikut tawuran dan jadi ya boleh dibilang korban. Kejadiannya di Priok. Iya. Akhirnya sekolah mau ngomuinnya maksudnya apa nih? Hati-hati, waspada kah atau mau suruh nyerang balik? Serang balik bang. Itu instruksi siapa? Waktu itu? Kayaknya sih tuh emang komando dari ketua yayasan yang punya sekolah ya. Laksamana siapa gitu saya nggak tahu namanya. Kepala sekolah pun juga mau nggak mau kepala yayasan yang ngomong yang punya sekolah. Karena ada korban. Udah ternyata di luar udah disiapin bang, armada. Dikawal. Ini bang, saya bilang ini nih, kan?
kapan naik ke pasar baru kan, ngacak-ngacak nih. Cuma nungguin, biasa kan pulang sekolah nungguin budut lewat kek kan gitu. Ini ke pasar barunya. Ke pasar baru langsung bang. Wih itu mah udah semangat juangnya itu deh gila banget bang. Karena didukung dari armada dan pokoknya amunisi dan segala macem ya. Kalau amunisi enggak sih enggak. Bang. Cuman ya udah yang mau ikut. Yang mau ikut. Nggak disiapin golok sih gitu. Cuma kita kan pada bawah. Pada tahu pasti kan. Anak sekolah biasa deh bu kantin tuh. Kayak kalau pulang kan. Brak. Berapa armada tuh? Kalau itu panjang bang ya. Karena STM sama SPM ya? Iya gabung bang. Kontainer aneh lihat aja berjejer mungkin ada 6-7 biji bang. Buset deh. Belum bus itu bang. Kayak orang konvoy ya? Iya ada. Kampanye ya? Ada juga mobil TNI AL-nya. Kita dikawal bang. Ke pasar baru dikawal. Itu pulang sekolah kalau nggak salah jam pulangan tuh kan nggak lama. Habis asar deh. Habis asar kan ngumpul-ngumpul dulu tuh, naikin dulu semua gua. Baru berangkat tuh bang. Jam 4-an lewat deh kita berangkat tuh ke pasar baru. Sampai sebelum pasar baru udah diblokade dulu jalanan bang. Oh di blokade buat ente jalan? Di blokade ditutup karena mungkin udah bocor nih beritanya gitu. Oh. Ditutup. Anak-anak udah paling tanggung lah. Pasar baru tinggal nyebrang doang dari Lapangan Banteng, udah deket. Terus pokoknya anak-anak ngotot minta ya karena kita di ini juga kan. Akhirnya udah tembus lah tuh kita. Maju terus. Begitu sampai pasar baru udah nggak ada komando. Semua maunya aja udah mau kemana mau acak-acak mau belanja kayak. Itu juga bingung. Nyari mana sekolah budut, sekolah budut. Nggak ada tulisan sekolah budut nih. Bingung yang mau kita serang yang mana. Turunnya di pasar baru pokoknya. Di pasar baru pokoknya diturunin nih. Segitu banyak rentetan mobil, udah kita turun tuh bang. Udah kita ngoboy aja udah. Pokoknya ada anak SMP, ada anak yang pakai seragam kita tanyain aja. Loh, budut ya? Bukan bang. Budut ya? Bukan bang. Udah kita nggak maksa, pokoknya nanya-nanya gitu ya. Sampai sejam 2 jam udah agak mulai gelap tuh bang. Mulai lah pulang sekolah dia. Mulai tuh. Kita nggak tahu nih gerombolan dari mana. Udah tuh. Ketemu akhirnya? Kayak ketemu bang. Sempet ini juga sih, tapi udah ditutup dulu, udah diblokade. Jadi anak budutnya emang udah nggak bisa tembus, bariwannya juga emang udah diantisipasi duluan. Sayangnya begitu bang. Bagusnya begitu, bukan sayangnya. Kalau nggak perang kerajaan. Kan sia-sia jadi bang. Jadi ya kocaknya gini bang, ada lucunya juga ya gitu deh. Ya karena kan lumayan bang dari bypass, dari Kelapa Gading ke Pasar Baru. Pasar Baru kan lumayan jauh tuh. Kita bubar, dia juga bubar. Sebagian mungkin dibubar juga dia. Nah itu akhirnya nggak tahu sekolahan mana lah itu. Mungkin kita salah ini aja. Jadi sasaran. Ya hampir, tapi karena udah dijaga sama aparat, ya itulah kita nggak ada bentrokan. Tapi kita emang niatnya waktu itu mau bumi hanguskan sekolahnya, cuman bingung sekolahnya yang mana nggak tahu. Apalagi dari Bobelan lo keder ya. Jarang-jarang ke Pasar Baru. Nah, istilahnya. Nah, terus udah nyampe situ dibubarin nih bang, secara paksa sama aparat. Jadi kita lari warawiri ke sono ke sini. Nah, ini sama Wahyu masuklah ke perkampungan tuh. Ke pemukiman Jalan Kartini apa pokoknya pinggir kali dia nih kita masuk metro. Ke situ. Pasar Baru belakangnya metro. Situ tuh. Udah kita ngumpet di bawah di samping rumah orang tuh gangnya sempit tuh bang. Kita ngumpet udah mojok tuh bang. Buset dibuka jendela sambil ngobrol tuh mama. Mungkin nggak ngeliat ke bawah kali dia nuangnya bang ya. Ada kita bang di bawah air panas bang tuh. Buset. Kita kalau teriak ketahuan sama aparat, ngumpet. Udah mau nggak mau tahan bang. Ya Allah, lu berdua yuk. Iya berdua sama Wahyu. Ada beberapa orang juga sih, cuman agak kesono-sono dikit, gitu, ngumpet-ngumpet ya di celah pada ngumpet. Lu teriak dia denger gak tuh mama? Enggak. Nggak tahu, pokoknya dia benuang air panas ya. Kalau dia teriak kan dia ketangkep sama aparat. Mau nggak mau tahan bang, gitu bekap. Gimana cara deh pokoknya gitu doang. Gitu kan ya dulu ya gitulah. Wahyu udah kecil ciut dong ya. Iya, akhirnya dengan kesel kan kita di jauh-jauh gitu kan.
Itu maksudnya aparat nangkap nyuruh pulang sebenarnya. Sebenarnya iya. Cuman nanti nggak mau pulang. Iya, pengen penasaran. Penasaran. Bang. Udah jauh-jauh, kita udah semangat tekad. Kan di mobil kita udah pada rencana, Bang. Udah planning lah ya. Udah planning. Pasang strategi. Kalau udah ini cari bom molotov lah, apalah gitu kan. Beli bensin eceran lah gitu kan. Lemparin aja udah ke atapnya lah. Rencananya tuh begitu tuh. Begitu. Emang kita udah antisipasi pasti udah sepi sekolahnya itu. Karena kan kita lagi ulangan kan mereka pulang cepet. Kalau normal kan biasanya jam 5. Jam 5. Ini kan kita jam 3. Apalagi kayak saya aneh kan. Jenius gitu kan. Baru dibagi 5 menit aja soal udah keisi semua. Yang penting keisi ya. Yang penting keisi. Nilainya 1. Akhirnya yang seperti ente nggak mau pulang ngumpet banyak dong sebenarnya. Ada beberapa sih Bang, tapi yang lain nggak tahu juga deh. Tapi akhirnya kita ini juga sih dianterin lagi ke mobil, suruh naik lagi. Pulang semua udah. Padahal sebenarnya enak pulang gitu kan? Iya. Agak mau cuma pulang tanggung. Pulang tanggung, masa ke sana cuman sampai pasar baru doang, teriak-teriak doang, serekin aja. Lihatnya kan udah kapan lagi.com kan? Iya. Gini ketua yayasannya Laksamananya nyuruh jangan tanggung jawab deh. Ya udah. Sama aja kita istilahnya kebal hukum kan pada hari itu ya. Iya betul. Mau cacak-cacak siapa yang penting jangan budut aja katanya. Selain budut ya mungkin proses kali. Ada tujuannya pokoknya budut. Nah itunya kita begitu berangkatnya Bang. Akhirnya balik. Akhirnya pulang dengan rasa kecewa yang mendalam gitu kan. Udah pada mukanya itu pada lusu-lusu aja. Ya berarti gimana sih punya tekad tapi nggak terlampiaskan. Akhirnya semua basis balik lagi ke sekolahan. Balik, semua pada balik. Nah, terus ya pokoknya berbicaranya akhirnya di jalur lagi harus ngebalesnya. Iyalah. Itu kejadian jalur Priok yang ngebales. Cuma karena ini SPM ini kan persatuannya kuat, jadi nggak terima lah. Itulah Bang. Waduh, itu Bang paling mengesankan banget itu tuh. Yang nggak lupa sampai sekarang. Nggak lupa sampai sekarang. Kapan lagi gitu kan? Nah makanya ada kan komen tuh di Facebook Abang tuh. Jangan lupakan Bariwan, walaupun udah ditutup nih. Ya kebetulan gua salah satu orang yang beruntung dan kebetulan ini ada Dian gua dan kebetulan dia komen menampilkan Bariwan di channel YouTube Nostalgia dan mungkin kayaknya perdana nih di era 90-an atau 2000 yang masuk ke channel Nostalgia masa sekolah. Cerita Bang Emir makin keren, makin seru, makin penasaran. Kita lanjut di part 2. Jangan lupa yang baru gabung subscribe, like, and share video-video Andrew Najir yang lain. Tolong ditonton karena kita butuh dukungan dari Anda dan tolong jangan di-skip iklannya. Ya, sampai ketemu di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah menyaksikan ceritanya Emir Salim, anak Bariwan tahun 2001 yang kisahnya nyerang hudud. Seru sekali dan mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian. Buang yang jelek, ambil yang baik. Tunggu konten-konten berikutnya dari Andrew Najir Vlog 75. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Dan next berikutnya pokoknya lo tungguin aja, pasti asik-asik. Oke guys, bye-bye.